daripada perkenalan pula. Nama Abdi Samela Tanuswari. Kami Abdi Mika Tabul Hakim. Nami Abdi Muhammad Zahran Firdaus. Nami Abdi Amanda Putri Zahra. Ras ayat teh Afina, kuliah di Universitas Pajajaran, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dan saya penyintas bipolar disorder. Teh punten badai maros. Kan kata teh gadu bipolar. Ai anu dimaksud bipolar teh naon? Oke, jadi bipolar itu sebenarnya adalah gangguan mood, di mana orang yang memiliki bipolar itu memiliki dua fase, yaitu fase depresi dan fase manik. Ketika fase depresi, sebenarnya ada 4 sih, fase depresi, manik, hipomania, sama normal gitu. Tapi kita bahas yang 2 aja, fase manik dan fase depresi. Jadi ketika lagi fase depresi, sekalinya sedih tuh sedih banget. Ketika lagi seneng, yaitu manik, seneng banget. Sampai aku tuh punya energi yang sangat banyak, aku gak bisa tidur, dan pasti keinginan itu belanja atau enggak biasanya nraktir teman-teman. Karena aku punya energi banyak, kayak gue punya uang, gue ngerasa gue paling cantik gitu. Tapi kalau misalnya depresi, itu pasti rasanya pengen mengisolasi diri sendiri karena ngerasa semua orang tuh benci sama aku. Kemudian intinya sih ngerasa sedih banget sampai ada indikasi bunuh diri seperti itu. Jadi intinya itu sih informalnya bipolar itu apa. Nah, teteh kan gaduh bipolar. Sejak iraha teteh ngidap bipolar. Sebenarnya indikasinya itu sudah dari kecil. Dari kecil aku udah ada indikasinya, cuman taunya itu ketika 2018 Maret 2018 gitu. Naon stereotip di masyarakat teh penggunaan bipolar. Biasanya orang tuh ngiranya stigma buruknya bipolar itu dua kepribadian. Ya nggak sih, kalian taunya itu kan ya biasanya punya 2 kepribadian. Tapi padahal enggak. Tadi yang aku bilang sebenarnya itu gangguan mood. Punya fase manik, fase depresi, normal, dan hipomanik. Gitu. Jadi intinya itu kebanyakan stigma buruknya itu terus dibilang juga orang gila lah. Ya nggak sih? Kurang iman. Terus apalagi tuh kurang zikir dan lain-lain. Padahal ini adalah memang penyakit yang harus diobati dengan secara medis juga gitu. Nah, teteh ayeuna sekolah di Universitas naon sareng jurusanna naon? Aku kuliah di Universitas Pajajaran, sebenarnya di Jatinangor. Terus aku Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial. Teteh kunaon buat milih kesejahteraan sosial, nah atau psikologi, aya fatal sarang bipolar tuh. Aku kan baru tahu kenapa aku milih kesejahteraan sosial. Sebenarnya itu karena namanya aja sejahtera sosial. Karena dari diri aku pengen banget menyejahterakan masyarakat. Terus caranya gimana? Oh ternyata ada namanya ilmu kesejahteraan sosial. Dan ketika aku masuk memang kita dikasih tahu gimana cara menyejahterakan manusia, masyarakat secara ekonominya, secara sosialnya, secara psikologisnya dan lain-lain. Nah, terus ada nyambungnya nggak sih sama bipolar? Aku kan baru tahu bipolar itu ketika aku kuliah. Semester 2. Aku baru tahu semester 2 dan ada nyambung. Sebenarnya ketika aku didiagnosis, oh gila ternyata ada nyambungnya sama kuliah aku, karena aku juga belajar tentang ada mata kuliah kesehatan mental. Jadi kayak jadwal kayak pelajaran kesehatan mental. Dan ternyata ada nyambungnya. Dan aku menyembuhkan diri sendiri pun ada juga dari ilmu kesejahteraan sosial ini gitu. jadi ada itu ada bipolar teh ngaganggu keseharian teteh teh. ganggu banget. Even ya Allah kok gue ngomongnya kayak anak jaksel jadinya. Bahkan ketika lagi kuliah ke akademik itu ngaruh banget. Contohnya gimana? Contohnya gini, aku ke kuliah nih kelas pagi. Aku tuh bangun-bangun aku ngerasa semua orang benci sama aku, gak ada yang sayang sama aku. Dan itu berarti aku lagi di fase depresi. Akhirnya aku
skip kelas. Dan memang nilai aku turun gitu. Kemudian tapi kalau untuk relasi ke temen, orang bipolar tuh kadang agak terganggu, kadang enggak gitu. Cuman kan jadi gini loh, ada fase depresi dan fase manik. Fase depresi itu mengganggu banget aktivitas. Tapi kalau fase manik, karena lagi seneng, lagi happy, itu lebih produktif. Cuman emang buruknya happy banget gitu. Dan ke efek fisik tuh ada juga. Sampai nggak kekontrol, kayak orang mabuk soalnya. Gitu. Teh kunaon budak zaman ayeuna sok self diagnosis bahwa dirinya teh gaduh bipolar. Karena seperti yang kalian tahu sekarang semua orang punya HP. Kalian aja kelas 10 udah punya HP gitu kan. Dan semua orang itu bisa mengakses internet. Dan di internet tuh udah ada informasi banyak banget tentang ciri-ciri bipolar tuh apa. Terus ada juga orang yang kayak aku speak up di Instagram. Dan akhirnya orang pas ngeliat menyamakan behavior dia sama behavior aku gitu. Aki sama behavior aku kayak oh iya aku juga nih kalau sekali seneng banget. Aku juga nih sekalinya depresi juga aku depresi kayak gitu juga sedih banget gitu. Dan akhirnya dia mendiagnosa dirinya kalau misalnya gue nih bipolar dan dia tuh merasa dia tuh bisa mengerti dirinya gitu. Padahal hal yang kayak gitu kalau misalnya emang udah notice kalau dirinya sama kayak aku, itu harusnya langsung pergi ke profesional. Jadi menurut aku kenapa mereka bisa ya karena sekarang udah ada akses internet banyak dan informasi tentang kesehatan mental juga makin banyak. Cuman salahnya ini mau ke profesional atau enggak gitu. Naha ari urang Sunda nyalira geus ngerti terkena masalah-masalah kesehatan mental. Apakah masyarakat pada umumnya udah mengerti tentang kesehatan mental? Menurut Teteh gimana? Kalau menurut aku ya, pada umumnya belum. Kenapa? Karena kesehatan mental itu nggak kelihatan. Bener gak sih? Dan yang paling kelihatan itu adalah kesehatan fisik. Jadi sekali orang bilang, gue sedih banget nih, gue ngerasa kayaknya semua orang benci sama gue ngerasa gue pengen bunuh diri deh gitu. Itu kan nggak kelihatan kan rasa sakitnya. Dibilangnya kayak ya elah itu biasa, gue juga kayak gitu. Gitu karena menurut aku nggak kelihatan. Dibanding-bandingin, orang malah membandingkan masalah dia dengan orang yang pas cerita gitu. Dan kalau kesehatan fisik itu kan kelihatan dong panasnya, kerasa ya kan panasnya, kemudian batuk-batuknya dan lain-lain. Nah dari situ berarti karena memang nggak kelihatan kesehatan mental itu. Jadi orang harus lebih banyak belajar dan saling mengedukasi. Kayak misalnya kalian nih udah tahu nih kesehatan mental apa, terus teman-teman ada salah satu teman kalian misalnya nggak masuk kelas terus sosialisasinya kurang atau apa, itu bisa jadi ya mungkin ada something wrong. Jadi kamu bisa nge-reach dia, apa sih nge-reach tuh? Merangkul dia gitu loh. Kunaon Teteh biasa ngomong ke publik bahwa Teteh gaduh bipolar. Kenapa ya? Ya nggak sih? Apa Teteh speak up gitu. Oke. Berani speak up. Mau cerita atau kayak langsung to the point aja? Cerita aja. Cerita. Oke, jadi suatu hari itu aku lagi ada di fase depresi. Ketika lagi di fase depresi, akhirnya aku biasa ngurung diri, nggak mau ketemu sama orang, aku skip kelas, dan akhirnya aku melakukan bad coping skill yang jelek, yaitu dengan cara cutting. Itu dengan cara cutting. Terus itu cutting pertama kali dan aku ngerasa kayak kok sakit banget ya, tapi bukan sakit fisik, sakit hati, perasaan, pikiran, kenapa sesakit ini gitu loh. Ternyata akhirnya aku mikir kayak gini, pasti banyak banget orang yang ngerasain apa yang aku rasain, tapi mereka takut untuk speak up, tapi mereka takut untuk konsul. Masih mending aku konsul gitu kan. Terus mereka juga takut sama stigma buruk masyarakat yang dibilangnya kurang iman, orang gila, ya kan. Terus pokoknya stigma buruk itulah yang bikin orang tuh takut. Dan aku pingin banget speak up ke orang-orang bahwa kalian tuh gak sendirian, gak apa-apa kok ke psikolog.
nggak apa-apa kamu tuh pergi ke psikiater gitu. Jadi ada aku, kalian tuh jangan ngerasa sendirian. Jadi itu sih tujuannya. Akhirnya aku speak up di Instagram, aku bikin video. Di situ aku menyatakan bahwa aku tuh memiliki bipolar disorder. Setibanya setelah aku mengupload itu, ada DM masuk malam-malam, besok paginya, ngomong kayak gini, tadi malam gue pengen bunuh diri, tapi setelah gue ngeliat postingan lo, gue nggak jadi bunuh diri. Makasih ya udah speak up. Dari situ aku kayak, wah ternyata bipolar aku tuh bukan kelemahan gitu loh buat aku, karena kan selama ini orang mandangnya kelemahan kan. Jadi aku mikirnya ini kelebihan aku untuk menolong orang, ini kelebihan aku untuk ya membuat orang tuh jadi semangat lagi dan ngerasa nggak sendirian gitu. Jadi itu alasan kenapa aku speak up gitu. Misalnya bipolar teteh kambuh, ai cara menanganinya gimana? Ya, jadi kan tadi aku bilang ada fase depresi dan fase manik, yaitu umumnya ketika lagi fase depresi, jadi ada namanya hobi. Hobi itu kan semacam coping skill yang bisa membantu kita ketika lagi depresi gitulah. Akhirnya kalau misalnya dan hobi aku itu masak atau ngomong. Aku seneng banget ngomong gitu. Jadi ketika lagi fase depresi, aku biasanya ngajak diri sendiri ngobrol dulu. Kenapa Afina ngerasa dibenci sama semua orang? Terus kayak ngobrol kan, serius ngerasa dibenci semua orang. Semua orang banget. Buktinya mana? Jadi lebih ke self talk. Dan kebetulan terapi aku kayak gitu, namanya CBT, Cognitive Behavior Therapy. Dimana setiap hari itu aku harus nulis PR, nulis apa yang aku rasain. Jadi ketika lagi depresi aku pun nulis sampai sekarang gitu. Nanti hasil dari situ dikasih ke psikolog aku, kemudian nanti dievaluasi gitu. Itu lagi fase depresi. Jadi fase depresi aku nulis atau enggak aku live di Instagram ngomong, terus masak, tapi lebih ke mana ya? Lebih ke tiga-tiganya juga sih. Gitu. Intinya ngelakuin apa yang aku suka biar aku tuh ke distract gitu. Dan aku harus meyakinkan diri bahwa ini tuh hanya fase dan ini tuh akan lewat. Ini tuh bagaikan flu kamu tuh lagi kambuh gitu loh. Tapi kalau lagi manik, aku takut manik jadinya. Soalnya kalau manik ngomongnya tuh cepet banget. Ingetin aku ya kalau cepet. Kalau manik itu kan banyak ngomong, kemudian dada tuh berdebar-debar loh. Dada berdebar-debar, pusing, tapi happy, banyak energi. Terus malam-malam tuh rasanya tuh pengen kelayapan. Nah itu tuh aku caranya cuma satu, yaitu diemin diri. Mencoba untuk mendiamkan diri gitu. Biar aku gak kemana-mana. Dan energi aku kayak kesimpan dulu gitu sih. Jadi kalau manik itu aku diam, kalau misalnya depresi tadi coping skillnya itu. Hari Teteh pertama kali konsultasi gimana? Terus efeknya kayak gimana? Aku pas ketika konsul gimana ya tadi? Gimana atau di mana? Aku di sini di klinik Tanaya sampai sekarang. Itu pertama kali Maret 2018, dan rasanya setelah konsul itu puas banget, karena kan kita nggak bisa kan nge-describe apa yang kita rasain ke orang lain. Tapi ketika ke psikolog dan mereka memang punya ilmunya, jadi diresponnya tuh baik gitu, diresponnya sesuai dengan apa yang kita mau. Tapi cocok-cocokan sih sebenarnya profesional itu, jadi rasanya puas banget. Kalau Teteh pernah nggak merasa nggak cocok sama psikolog? Pernah. Tapi kalau psikolog aku cuma satu ini aja. Kalau psikiater aku tuh udah 3. Cuma satu yang cocok. Dua-duanya nggak cocok. Gitu. Hari reaksi keluarga teteh waktu teteh gaduh bipolar kumaha? Sedih lah. Sedih, dan memang mereka itu awalnya kaget. Serius Afina bipolar? Dan dua-duanya orang tua aku tuh medis. Tapi aku sedihnya itu salah satu dari orang tua aku mengira bahwa aku tuh ada jin. Wow. Agak manis. Emang agak religius. Terus sampai aku diruqyah 2 kali.
dirukyah 2 kali, tapi ikutin aja orang tua. Akhirnya aku ikutin tapi nggak ada efek apa-apa. Terus ya awalnya mereka sedih, terus kayak bingung dong gimana handle-nya. Bahkan kakak aku yang sekarang udah ngertiin aku, dulu mikirnya aku tuh orang gila. Kayak Afina ngapain sih ke psikiater, Afina orang gila gitu. Jadi memang awalnya gak ngerti, tapi lama-kelamaan proses edukasi, aku juga sering bawa orang tua aku ke psikolog untuk biar tahu nih proses aku tuh seperti apa, penyembuhannya. Jadi orang tua aku ngerti how to treat me gitu loh. Jadi alhamdulillah sekarang mereka mengerti. Tapi awalnya memang pasti kaget dan aku dapet stigma dari orang tua aku sendiri. Dari teteh hobina naon? Teteh ngaruh ka bipolar? Ngaruh. Aku hobi. Boleh nggak sih aku bilang hobi aku belanja? Boleh. Oke, hobi aku tuh banyak banget sebenarnya. Ada belanja, ada masak, nulis, dan ngomong. Wow, banyak juga ya. Jadi mereka semua tuh bisa jadi coping skill aku. Kalau misalnya aku lagi sedih, aku juga berusaha, yaudah deh, gue mau nge-treat diri gue dengan baik, yaitu dengan cara belanja. Atau ketika lagi bener-bener gak bisa bangun banget dari tempat tidur karena lagi depresi, aku berusaha ngelawan diri, aku pingin masak. Karena ketika masak, nyium bawang, itu healing banget, kayak wangi banget, terus jadi seneng, apalagi ngeliat orang makan hasil makanan kita, gitu. Terus apa lagi sih tadi? Banyak ngomong, aku banyak ngomong banget emang. Nah, terus satunya lagi nulis gitu, karena ketika nulis itu kita kayak ngajak diri kita ngobrol. Jadi nulis coping skill-nya sama kayak hobinya ada itu. Tapi aku paling seneng belanja gitu dan masak. Jadi kalau misalnya kalian mau masak, dimasakin aku juga boleh. Teh, bedanya psikologi sama psikiater apa? Oke. Jadi kalau psikolog itu dia lebih, ya psikologi itu adalah psikolog gitu loh. Dia yang merubah mindset, dia yang ngerubah behavior orang gitu. Ini sepengetahuan aku ya. Kalau psikiater itu dokter jiwa. Jadi mereka itu sekolahnya dokter dulu, dokter umum, baru spesialis jiwa gitu. Kalau psikolog itu ya S1 psikolog, S2 psikologi gitu loh. Jadi lebih khusus dan lebih khusus ke behavior sama bagaimana cara berpikir. Makanya mereka ada terapi kan. Kalau misalnya psikiater dia lebih ke obat. Karena apa? Karena dia dokter gitu. Kan Abdi stalking teteh di Instagram atau Twitter. Nah. Teteh suka masak sejak kapan? Sejak aku mengetahui aku bipolar. Sejak mengetahui bipolar. Iya, jadi aku tuh nyari-nyari nih gimana ya caranya aku bisa ngobatin diri aku tanpa minum banyak obat gitu loh. Jadi aku pengen yang natural gitu. Tapi aku tetap minum obat sampai sekarang. Akhirnya aku cari, ternyata makanan itu sangat mempengaruhi kesehatan mental. Dari situ aku mulai, yaudah deh gue mau masak sendiri aja. Iya, akhirnya aku masak-masak deh. Masak-masak sendiri, cari tahu resepnya. Terus bahan-bahannya juga bukan kayak pakai MSG gitu-gitu. Jadi sejak aku mengetahui aku tuh bipolar. Kan tadi teteh suka nulis. Ya. Teteh nggak kepikiran bikin buku? Kepikiran bikin buku. Dan aku tuh karena sekarang lagi kuliah, aku tuh pengen banget bikin artikel jurnal internasional. Itu cita-cita aku banget, karena ketika aku bikin jurnal, itu tuh bisa jadi referensi orang untuk bikin buku kah, untuk bikin jurnal lagi kah, dan itu bisa membantu orang tentang mengedukasi orang tentang kesehatan mental. Jadi ada keinginan bikin buku, dan aku lagi bikin jurnal. Amin, semoga Amin. Naon impian teteh di masa depan? Apa ya impian aku ya? Impian aku pasti, aku tuh kalau jujur banget aku pengen banget jadi orang kaya gitu. amin. Kenapa? Karena biaya ke psikolog dan ke psikiater itu mahal. Dan aku pingin banget bantu orang-orang yang nggak bisa ke sana. Karena maksudnya aku tuh pingin jadi orang kaya karena pingin membantu mereka gitu. Bahwa udah kamu teh ke psikolog, ke psikiater udah sama aku aja gitu. Tapi enggak itu sih. Intinya pastinya
membantu orang dimanapun, kapanpun, siapapun. Itu sih impian aku gitu. Teh aya nu bade didikan ka barudak zaman ayeuna tentang mental illness. Ketika kalian ngerasa ada sesuatu yang salah dari diri kalian, itu pelajari lagi diri kalian lebih baik. Dan kalau misalnya kalian sudah mempelajari apa itu kesehatan mental, apa itu gangguan kesehatan mental, itu silahkan konsul ke profesional. Jangan sampai kalian self-diagnose. Dan lakuin apapun yang kalian suka selama itu positif, karena itu bisa ketika kalian lagi stres, ketika kalian lagi ngerasa sedih, itu bisa menjadi coping skill kalian gitu. Dan jangan lupa pelajari tentang apa itu kesehatan mental dan apa itu gangguan kesehatan mental gitu. Begitu guys. Jadi sakieu wae wawancara ti abdi sarencangan sareng teh Afina. Semoga aya pesan-pesan aya dicandak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.